Shalom, selamat pagi, saudara terkasih. Selamat bergabung di Saat Teduh pagi hari ini. Mari satukan hati kita, kita akan memulai Saat Teduh pagi hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat kami hingga pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur pagi ini Engkau izinkan kami boleh berkumpul untuk bersaat teduh dengan Bapa. Saat terindah kami adalah di saat kami membuka mata kami. Kami boleh memandang indahnya wajah-Mu dan hadirat-Mu Bapa. Kami mau merasakan indahnya dekapan-Mu di pagi hari ini. Karena itulah kekuatan kami ya Bapa. Itulah kerinduan kami. Bapa, pagi ini kami mau bersekutu dengan berkati kami semua yang hadir di saat teduh pagi ini. Buka hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh merasakan urapan-Mu ya Bapa. Bapa, ini kami mau menyerahkan saat teduh ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami siap Engkau pimpin. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami boleh bersekutu dengan-Mu. Kami mau bersyukur dan menikmati hadirat-Mu ya Bapa saat ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indah hadirat-Mu. Mari nikmati hadirat Tuhan sekali lagi. Bersama-sama katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari lebih dalam lagi katakan di hadirat Tuhan saat ini. Saat indah ku berhadapan denganmu. Rasakan hadirat Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Penuhi kami ya Tuhan, kami yang haus akan Engkau. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu hadirat-Mu menguasai kami. Sebab di hadirat-Mu ada ketenangan, ada pengharapan, ada kelegaan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami mau tetap berada di hadirat-Mu. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu, melebihi segalanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita naikkan pujian ini dari awal dengan penuh syukur ke hadirat-Nya. Tiada kata
Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indah Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan nama Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Ya Rala, ya Rala, ya Rala, ya Rala, ya Rala, ya puji Tuhan. Ya Rala, ya Rala, ya Rala, ya Rala, ya Rala, ya Rala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Mari kita hening di dalam Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi ini kami boleh merasakan di hadirat-Mu. Kami boleh merasakan urapan baru pagi ini. Kesegaran baru mengalir memenuhi setiap kami. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu, menikmati akan kasih-Mu. Bapa, saat ini urapi anak-Mu terkasih Dian untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Buka hati kami untuk menyambut firman yang akan Engkau taburkan bagi setiap kami. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak semuanya. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Kitab Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, yang ditulis oleh Nabi Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak selamanya ia mendendam. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bagi saya, Mazmur ini sangat indah. Raja Daud menulis Mazmur ini. Dia memulai dan menutupnya dengan ungkapan kalimat yang sama, yaitu, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Daud berkata kepada dirinya sendiri, dia mengajak jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan, dan mengajak pikirannya untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ia berkata-kata kepada dirinya sendiri sebuah perkataan yang membangun dan memotivasi dirinya. Mengapa? Sebab hati kita suka lupa memuji Tuhan apabila kita terlalu fokus pada beban atau problem kehidupan. Kalau kita lihat, ada momen-momen tertentu dalam kehidupan kita ketika kita tidak bisa memuji Tuhan secara alami dan spontan. Dikarenakan dosa membuat kita enggan memuji Tuhan, atau banyaknya persoalan yang datang, mungkin juga karena kesibukan, atau kita sedang mengalami kekecewaan yang mendalam, atau doa-doa kita yang belum juga dijawab-jawab. Sehingga fokus dan perhatian kita lebih besar porsinya kepada persoalan yang belum selesai. Fokus kita lebih kepada hal-hal yang belum kita dapatkan. Sehingga hari-hari kita dipenuhi oleh mengeluh dan mengeluh. Kita cenderung mengeluh untuk hal-hal yang belum ada di tangan, daripada bersyukur atas apa yang sudah ada dalam genggaman. Seperti bangsa Israel. Pada saat mereka ada di padang gurun, mereka menghadapi perjalanan yang panjang dan melelahkan. Mereka merasa nggak punya cukup makanan, dan mereka menyesal sudah keluar dari tanah Mesir. Lalu mereka bersungut-sungut dan kecewa kepada Tuhan. Mereka sampai melupakan segala kebaikan Tuhan yang pernah mereka terima.
mereka juga lupa perbuatan besar dan ajaib yang pernah Tuhan kerjakan kepada mereka. Maka hari ini, lewat bacaan ini, kita diajak untuk meneladani Raja Daud. Bagaimana kita tetap bisa memiliki kesadaran untuk terus membangun diri di hadapan Allah, dan bagaimana memuji Tuhan dengan segenap jiwa, batin, dan pikiran. Yang pertama, bagaimana cara membangun kesadaran diri di hadapan Allah? Kita perlu untuk berbicara pada diri sendiri. Sering kita bicara pada diri kita sendiri, tapi bicaralah yang baik, yang positif. Hal ini bermanfaat untuk memotivasi diri kita, meningkatkan kontrol diri kita. Contohnya, ayo Dian, bangun pagi, ikut sate, baca firman. Atau, gak boleh Dian, kamu makan udah kebanyakan, ayo hidup sehat. Atau, hai Dian, ayo bernyanyi, puji Tuhan. Lalu, perkatakan firman Tuhan untuk jiwamu. Contohnya seperti ini. Dian, engkau berharga di mata Tuhan. Tenang, jangan takut Dian. Tuhan berjalan di depanmu dan menyertaimu. Yang kedua, bagaimana memuji Tuhan dengan segenap jiwa, batin, dan pikiran. Raja Daud berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai batinku. Jangan lupakan segala kebaikannya." Dengan mengingat kebaikan Tuhan, kita menggunakan pikiran untuk masuk dalam pujian kepada Tuhan. Dengan tidak melupakan kebaikan Tuhan, membuat kita menjadi orang yang mudah bersyukur dalam segala hal, menjadikan kita lebih sabar dan punya pengharapan yang tetap kepada Tuhan, menjadikan kita pribadi yang lebih rendah hati. Jiwa kita jadinya lebih tenang, lebih lembut, dan bahagia. Otomatis kita menjadi orang yang bisa menjalin relasi yang harmonis dengan sesama. Tapi bagaimana keadaannya kalau kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan? Kita pasti menjadi orang yang mudah untuk bersungut-sungut, dan sudah pasti hidup kita tidak akan bahagia, hati dan jiwa kita gelisah. Marilah kita meneladani Daud. Kita berkata pada diri kita sendiri, jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, apapun yang terjadi. Kita ingat kembali betapa Tuhan itu baik. Dia sudah mengampuni semua dosa kita. Dia sudah menyembuhkan semua penyakit rohani dan jasmani kita. Dia sudah menebus kita yang berdosa ini. Dia sudah memberi kita kasih setia yang diletakkannya di atas kepala kita layaknya sebuah mahkota. Maka kalau hari ini doa kita belum dijawab, pergumulan kita belum usai, ingatlah Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap pengasih dan penyayang. Dia panjang sabar kepada kita dan kasih setianya bagi kita yang takut akan Dia, yang berjuang menjaga kekudusan. Sekarang pilihan ada di dalam diri kita masing-masing. Kita mau menjadi pribadi yang penuh dengan mengeluh saja, atau mau jadi pribadi yang penuh syukur dan pujian kepada Tuhan. Ingatlah firman hari ini. Pujilah Tuhan, jangan lupakan kebaikannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Ajar kami untuk selalu menjadi orang yang bersyukur dan memuji Engkau dalam segala keadaan. Tambahkan iman kami agar kami dengan sepenuh hati boleh datang kepadamu dengan segala kerinduan. Bapa, kami mau bersyukur dan memohon kepadamu untuk Pak Paulus dan Bu Vila sekeluarga yang telah Engkau pilih untuk melanjutkan misimu, menjaring dan menyelamatkan banyak jiwa kembali ke jalan-Mu. Kiranya berkat, kasih, dan perlindungan-Mu menyertai mereka sekeluarga.
Engkau melindungi visi misimu yang telah Engkau taruh dalam hati mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau jugalah yang menjadikan berhasil segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh peserta retret pemurnian hati yang ke-16, beserta seluruh FAS dan semua pendoa yang bekerja di belakang layar. Kiranya rahmat-Mu yang memampukan kami melayani dan berjuang meraih senjata rohani. Mampukan kami untuk taat dan setia mengikuti perintah-Mu. Kami berdoa juga untuk PHC, untuk Komsel nanti malam. Kiranya Roh-Mu Tuhan memimpin pertemuan nanti malam dan memberkati semua peserta yang hadir dalam pertemuan Komsel. Kami berdoa juga kiranya berkat dan perlindungan-Mu tercurah untuk seluruh keluarga kami, untuk seluruh kegiatan, untuk usaha, dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita doa komunitas bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga untuk setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Foto ya. Sebentar. Kita mulai 1, 2, 3. Nah, yang kedua 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai ketemu nanti malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.